Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua salawat salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam perlindungannya, dan senantiasa dalam kebaikan dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik. Alhamdulillah seperti biasanya agenda rutin kita semua malam Kamis kita akan belajar ilmu syar'i yaitu kajian fikih ibadah. Insya Allah kita kemarin sudah masuk di bab sholat dan kita akan lanjutkan lagi di bab sholat yang akan nanti disampaikan oleh Ustaz Husin. Kembali mengingatkan dan reminder bagi semuanya, eh, kita bahwasanya kita melakukan hal ini semata-mata hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita sudah melakukan aktivitas dunia selama ini, maka kita luangkan waktu dalam seminggu 2 kali mengikuti kajian, kita investasikan waktu kita untuk akhirat, untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ikhtiar Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini mungkin sudah lelah bekerja, sudah capek mengurusi anak-anak di rumah. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan pemahaman yang sempurna. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang kata, siapkan penanya, kemudian catatannya. Insya Allah kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Tafadhol. Syukuran jazilan, Rifki, Bapak Ibu, para hadirin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala malaikat kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah hari ini kita sudah masuk pada bab baru, bab kedua, yakni tentang bab sholat. Dan insya Allah di kesempatan ini topik yang akan kita bahas tentang syarat-syarat wajib sholat. Bahwa orang-orang yang akan melakukan atau menjalankan ibadah sholat, melaksanakan ibadah sholat, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Qala al-mu'allif rahimahullahu faslun wa syara'itu wujubis sholati salasatu asya'. Mu'allif membuka kitabnya dengan berkata, menulis faslun, pasal atau topik lah. Syarat-syarat wajib sholat ada 3 hal. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua wal bulugu, balik. Dan yang ketiga wal aklu, yaitu akal. Wahwa haddu taklif. Dan ketiga ini adalah batasan yang harus kesemuanya itu ada. Tidak boleh salah satu dari ketiganya itu hilang pada seseorang.
atau tidak terpenuhi pada seseorang. Jika salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi, maka tidak wajib baginya menjalankan ibadah sholat. Islam, ya Islam telah disyaratkan ya sebagai syarat paling utama yang mana seseorang akan wajib menjalankan sholat. Semua orang Islam yang mengaku Muslim masuk ke dalam Islam, dia wajib menjalankan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman faqala. Jadi Nabi SAW bersabda, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz. Muaz ini adalah salah satu walinya, gubernur yang diangkat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Yaman, ya, kalau tidak salah di di Son'a atau di Hadramaut, ya. Karena waktu itu ada dua kota ini, ya, itu dua provinsi. Memang dari dulu Hadramaut dan ya, Son'a itu adalah dua kota besar. Kemudian berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Serulah mereka penduduk Yaman itu untuk melakukan syahadat, i'tiraf pengakuan, ya, dan ini bertanda bahwa mereka masuk Islam. Artinya serulah mereka untuk masuk Islam. Dan syarat masuk Islam itu mereka bersyahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka mematuhi kamu, ya, mematuhimu dalam persoalan tersebut, disuruh untuk syahadat, mereka mau mengucapkan syahadat, mau masuk Islam, ya, maka kabarkanlah kepada mereka setelah keislaman mereka itu, anallah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu sholat, 5 waktu di setiap hari dan malam. Artinya 5 waktu ini sehari semalam 24 jam. Sebagaimana sholat 5 waktu yang sudah kita sampaikan, kita bahas di topik sebelumnya. Satu hal yang mungkin terlewat, ya, setahu saya, wallahu a'lam bishawab, di mazhabnya Abu Hanifah mereka punya 6 waktu wajib dalam sholat. Yang keenam itu kalau tidak salah sholat witir. Karena mereka mewajibkan witir, ya, di mazhabnya Abu Hanifah. Sehingga bagi mereka, ya, sholat itu bukan 5 waktu tapi 6 waktu. Nah, tapi terlepas dari itu semua, ya, terlepas dari perbedaan itu semua, tidak mengurangi esensi sih sebenarnya. Hanya mereka menambah witir sebagai satu kewajiban, di mana dalam mazhab yang lain witir tidak disebut sebagai sebuah kewajiban. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa syarat seorang mengerjakan sholat itu adalah keislaman, bukan tidak bisa. Gimana kalau saya tidak bisa membaca ayat-ayatnya, nggak bisa eh, apa eh, tidak bisa menyebutkan perintahnya dan belum tahu misalnya, ya, belum tahu ibadah itu seperti apa, ya, itu tidak jadi persoalan. Maka orang yang pertama kali atau baru masuk Islam, mereka, ya, bahkan hanya sekedar mengikuti. Makanya dalam Islam, dalam syariat Islam,
Ya, ibadah sholat yang kita kenal sebagai akwalun wa af'alun maksusatun fi zamanin maksus, ya, muftatahatun bi takbir wa muhtatamun bit taslim, itu suatu ucapan perbuatan yang khusus di waktu yang khusus, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu adalah ibadah, ya, adalah eh, ibadah yang kalau kita pelajari secara lebih jauh, ya, hanya satu akwal, satu aktivitas ucapan yang itu dikategorikan sebagai rukun. Selebihnya adalah, ya, wajib dan sunnah aja, atau ya sunnah hayat dan sunnah, ya, sifatnya. Ucapan yang dimaksud itu hanya membaca Al-Fatihah. Ini yang mayoritas para ulama menghukumi sebagai sebuah rukun. Tetapi di mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa Al-Fatihah, ya, itu bukan rukun. Sehingga dalam bagi mazhab Abu Hanifah, ya, sholat itu yang rukun itu hanya af'al, yaitu takbiratul ihram. Ya, kalaupun itu takbiratul ihram dikatakan sebagai akwal, oke, hanya satu itu aja, akwal, ya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Lalu kemudian dia ruku, dia kemudian i'tidal, kemudian dia sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, bangun lagi, ya, hingga terakhir kemudian salam, tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu sunnah. Nah, sehingga orang yang baru masuk Islam hanya cukup dia sholat berjamaah saja, ya, tanpa dia tahu bacaan-bacaannya, tetapi yang pasti dia meniatkan sholat ibadah itu hanya lillahi ta'ala mukhlisan, lillahi ta'ala, hanya ikhlas lillahi ta'ala, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, terlepas daripada khilafiyah terhadap bacaan surat Al-Fatihah, yang mayoritas para ulama menempatkan itu sebagai rukun, ya, rukun wajib, artinya harus dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, nanti itu ada bahasan tersendiri ya terkait tentang hal ini. Jadi di sini syahadat, ya, ini menjadi syarat seseorang langsung menjalankan ibadah sholat. Tidak peduli baru malah melakukan syahadat, paham atau tidak paham tentang ibadah sholat. Tetapi ketika dia mengucapkan syahadat dan dia adalah sebagai seorang muslim, karena langsung dianggap sebagai seorang muslim, maka wajib baginya, ya, untuk mengerjakan sholat. Namun syahadat ini untuk faedah aja Bapak Ibu. Syahadat itu apakah boleh diucapkan hanya dengan dalam kesendirian misalnya, atau sebagai keyakinan seseorang yang dia menyembunyikan syahadatnya dan dia tidak mengucapkan syahadatnya dalam bentuk, dalam apa, dalam sebuah eh, acara yang maksudnya, ya, dalam kerumunan misalnya, ya, syahadat dia adalah hukum syara, adalah satu hukum syara, satu perbuatan yang mana disyaratkan orang yang mau masuk Islam, ya, dia akan melakukan syahadat. Melakukan syahadat itu harus dilakukan di hadapan banyak orang. Ya, di hadapan banyak orang. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Jadi syahadat disyaratkan seperti itu. Jadi kalau hanya sendiri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang saksikan, itu bukan syahadat. Walaupun dia mungkin secara iman dia sudah beriman, tetapi dia secara zahir belum dianggap sebagai muslim karena tidak ada yang menyaksikan syahadatnya.
yaitu hukum syara. Hukum syaranya mengatur seperti demikian, bahwa orang tersebut kalau ingin bersyahadat harus disaksikan oleh banyak banyak orang. Nah, itu syarat Islam. Syarat yang kedua akil, ya. Syarat yang kedua di situ disebut akil, ya. Kemudian eh, balik. Jadi itu satu paket atau buluk wal aklu, ya, balik dan juga berakal. Dan memang kita ketahui bahwa balik dan berakal ini adalah satu satu paket. Wadala ala istiratil akli wal buluk, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, bahwa sholat itu mensyaratkan harus akil. Orang yang akil ini maksudnya lawan daripada majnun, daripada gila. Orang yang bukan gila. Balik berarti dia bukan anak kecil. Balik dalam pengertian biologis. Artinya dia sudah mimpi basah bagi laki-laki, ya, ataupun perempuan, tetapi tanda paling umum bagi perempuan adalah menstruasi. Dalam hadis Ali an Ali jin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa dari Nabi SAW berkata, rufi al-qalamu an salasa, diangkat kolam catatan dosa sehingga tidak berdosa tiga kelompok berikut. Anin naim hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalim wa anil majnuni hatta yaqil. Dalam hadis ini tidak ada dosa kalau melakukan kesalahan kepada siapa? Orang yang sedang tertidur hingga dia bangun, anak kecil sobi hingga kemudian dia balik, yahtalim, yahtalim maksudnya ya belum balik, ya, yahtalim itu mimpi basah, dan itu maksudnya adalah balik. Wa anil majununi hatta yaqil, dan orang gila hingga kemudian dia sadar, ya, dia kembali sadar dari gilanya. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian, ya, maka ketiga ini adalah syarat yang tidak bisa dipisahkan. Syarat utama, syarat inqad namanya. Syarat yang apabila dipenuhi maka wajib baginya sholat. Dan apabila salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi, tidak wajib baginya sholat. Orang kafir, walaupun dia melakukan sholat, maka tidak akan bermanfaat sholat tersebut. Tidak ada gunanya baginya. Karena dia kafir, tidak akan diterima. Demikian juga anak kecil. Kalau dia melakukan sholat, maka sholatnya akan, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu amal kebaikan, ya, sekalipun dia sebenarnya belum ditaklif wajib untuk melakukan kebaikan. Ya, itulah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia masih kecil, dia melakukan kebaikan, ya, insya Allah tetap dibalas sebagai ibadah sunnah. Dia mendapatkan pahala, ya. Terutama kalau dia melakukannya setelah dia dalam usia tamyiz, yaitu usia 7 tahun. Ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang ketiga adalah balik. Maka seseorang tidak sah, ya, maaf, yakin, berakal. Maka tidak sah seseorang melakukan sholat hingga kemudian dia adalah orang yang akil, bukan orang majnun, bukan orang gila. Ya, kasus orang gila ini kadang ada yang gilanya full time, gila terus menerus sepanjang hari, tidak wajib sholat. Tapi kalau misalnya gilanya itu part time, ya, kadang gila, kadang sadar, kata para ulama, kalau dia sadarnya itu adalah dalam satu waktu sholat, maka wajib baginya sholat. Ya, dalam satu waktu sholat nih, misalnya oh, pada subuh, ya, dia gila, ya, pada subuh dia gila nih, sampai eh, zuhur jam 1 misalnya, katakanlah sudah masuk zuhur, dia sadar. Sadarnya sampai ba'da asar, masuk waktu asar. Maka zuhur wajib baginya untuk dijalankan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Walaupun
sebagian fuqaha ada yang mengatakan ya dia dihukumi tetap gila karena sulit untuk mengetahui kapan dia sadar, kapan dia gila, dan itu eh, sangat menyulitkan gitu loh, memberatkan. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, syariat tidak membani ya eh, seseorang, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membani seorang melebihi kemampuannya, ya walaupun ini ayat tersebut akan dipahami dalam ya beberapa eh, eh, pemahaman beberapa kasusnya, tapi dalam konteks itu ya itu dapat digunakan sebagai dalil atau beristidlal dengan dalil tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ya kira-kira yang berkaitan dengan syarat wajib sholat. Ya, itu syarat inqad lah kalau kita sebut. Nanti ada syarat mukallaf. Nanti ada syarat mukallaf ya, atau syarat eh, apa? Ya, syarat mukallaf ya, seseorang, syarat yang di seseorang itu disebut sebagai kena taklif ya, atau dalam hal kalau kita menggunakan usul ada namanya ya eh, syarat, ya ada syarat taklifiyah namanya, ada syarat ahkam taklifiyah, ada ahkam ada al-wada'iyah namanya. Ya nanti insya Allah kita akan sebutkan, kita akan jelaskan ya bersama dengan alur kitab ini. Nah, di bahasan berikutnya kita akan membahas tentang wassalawatul masnunat khamsun. Ya, berikut ini adalah solat-solat yang disunahkan. Disunahkan ini maksudnya di sini dalam apa? Dalam istilah Syekh Syekh Abi Suja atau Qadi Abi Suja, ya, yaitu sunan muakkadan, ya. Jadi sunan muakkadan ta'kidan zaidan an ghairiha. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan. Jadi benar-benar muakkadah ini. Sholat sunnah muakkadah. Ya ada 5. Artinya sholat ini usahakan untuk dikerjakan walaupun dia sunnah. Yang pertama dan yang kedua adalah al-idan. Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, sholat Idul Fitri wa Idul Adha. Yang ketiga al wal kusufan, ya, itu khusuf wal khusyuf. Salat gerhana matahari dan juga gerhana bulan, ya. Dan yang kelima wal istisqa. Salat ya minta hujan saat dilanda kemarau, ya, kemarau panjang, kesulitan air, maka kita berdoa, meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan yang namanya sholat istisqa. Nah, sholat-sholat tersebut dihukumi sunnah ya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi ya eh, hendaklah benar-benar dikerjakan secara serius karena dalil-dalil yang menunjukkan akan eh, kesunahan sholat tersebut itu ya sangat banyak dan memberi penekanan ya sunnah yang ditekankan. Lalu kemudian ada yang disebut dengan wasunanu at-tabi'ah lil faraid. Wasunanu tabi'atu lil faraid ini yang kita sebut sebagai sunnah-sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Namun ya dalam konteks di sini akan ada tambahan, bukan hanya qabliyah dan ba'diyah. Ya, karena yang disebut dengan qabliyah ba'diyah itu disebut dengan rawatib. Sementara ada sunnah-sunnah yang itu dianggap mirip qabliyah sama ba'diyah tapi tidak disebut sebagai rawatib. Karena berdasarkan hadis Ibnu Umar dan hadis dari sahabiyah yang lain yang mengatakan, kalau Ibnu Umar mengatakan hafiztu
minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin, ya. Jadi saya saya menjaga 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika melaksanakan sholat, yaitu eh, sholat-sholat sunnah rawatib itu. Nanti akan ada rinciannya, ya. Sementara dalam hadis yang lain sahabiyah itu mengatakan 12 rakaat, ya, di mana dalam hadis dikatakan barang siapa man shalla isna asyra, ya, asyara rakaatan, ya, banallahu lahu qasran fil jannah au kama au baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat, ya, 12 rakaat nafilah, ya, maksudnya sebagai rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Nah, eh, seperti apa? Di sini ada 17 rakaat, ya. Ada 17 rakaat, sementara dalam hadis Ibnu Umar 10 rakaat, dalam hadis yang lain 12 rakaat. Anggap aja kita ngambil 12 rakaat, maka berarti ada kelebihan 5 rakaat. Nanti akan kita lihat seperti apa. Di sini disebutkan yang pertama, rakaata al-fajri, 2 rakaat, ya, salat qobliyah fajar. Ya, maksudnya qobliyah fajar, ya, 2 rakaat. Berarti sudah 2, ya. Kemudian wa arba'un qabla zuhri wa raka'atani ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini. Dan 2 rakaat setelahnya. Berarti sudah berapa tuh? Sudah 8. Ya, kita lihat dulu hadisnya tentang 2 rakaat salat fajar. Ini hadisnya luar biasa. Bahkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak, ya, tidak pernah seserius melakukan sholat sunnah melebihi saat melakukan 2 rakaat sholat fajar. Ya, Nabi sebenarnya modelnya serius semua, ya, khusyuk semua. Tapi saat melakukan sholat sunnah 2 rakaat fajar, ya, qobliyah subuh, itu benar-benar sangat-sangat serius. Artinya sangat serius ini ditinjau dari aspek tidak pernah ditinggalkan. Hampir tidak pernah meninggalkan. Ya, itu mode-mode serius dimaksud. Karena yang namanya sunnah kan bisa ditinggalkan, ya. Karena yang namanya sunnah itu definisinya adalah ma yusabu au ma yumdahu fa'iluhu, ya, wala yu'aqabu tarikuhu. Jadi pelakunya diuji, dikasih pahala, yang meninggalkannya kan tidak diikop, tidak disanksi, tidak dikasih dosa. Jadi orang bebas aja kan mau melakukan atau meninggalkan. Nah, jadi Nabi SAW untuk kasus 2 rakaat sholat fajar benar-benar sangat dijaga, ya, serius, mode serius melakukan. Jadi, ya, ini luar biasa, ya. Jadi asyaddu ta'ahudan itu maknanya adalah aktsaru muhafadzatan, berarti sangat menjaga agar tetap terus dikerjakan, ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Walaupun itu hanya ibadah sunnah yang memungkinkan untuk ditinggalkan. Lalu kemudian 4 rakaat, ya, sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kita lihat, ya, bagaimana dalam hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadas. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan, ya, dia dalam pengetahuannya Aisyah, ya, tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur dan juga 2 rakaat, ya, dan juga 2 rakaat sholat qobliyah subuh, ya. Nah, dalam hadis Muslim kana yusolli fi baiti qabla zuhri arba'an. Dalam hadis Muslim beliau menuliskan bahwa Nabi SAW sholat di, ya, maksudnya ini perkataan Aisyah bahwa Nabi sholat, ya, qobliyah zuhur 4 rakaat di rumahku. Summa yakhruju fa yusalli binas, kemudian keluar sholat bersama orang-orang.
thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, kemudian masuk kembali ke rumah untuk melaksanakan sholat ba'diyah 2 rakaat. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Wa yazidu rak'ataini aidan ba'daha lima rawahul khamsatu wa sahahu Tirmidzi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Abu Dawud dan seterusnya, ya, dia menambahkan 2 rakaat ya setelahnya, ya. Jadi ada hadis yang mirip di atas ditambah dengan 2 rakaat, ya. Artinya apa? Warak apa namanya itu, la yadau arba'an qabla zuhri, ya, wa rak'ataini ba'daha atau ba'da zuhur. Dari Ummi Habibah radhiyallahu anha qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Ya. Jadi ada dalam hadis Ummi Habibah yang eh, apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah, dan ini disahihkan oleh Imam Tirmizi, ya, dari Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat, berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pernah bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan baginya neraka. Nah, hadis ini hadis sahih, bisa diamalkan, ya, eh, dan hal itu diterapkan nih, ya, khususnya bapak-bapak nih kalau mau sholat Jumat, ya, kalau mau sholat Jumat itu pada Jumat itu 4 rakaat, ya, sholat sunahnya. Jadi wal Jumatu kazuhri fi mamarrah, ya, Jumat itu seperti sholat zuhur, ya, dalam hal ya yang sudah kita bahas tadi, li annaha badalun anha, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Jumat itu adalah pengganti daripada sholat zuhur, walaupun Jumat itu 2 rakaat dan ada 2 kali khutbah. Nah, eh, dan itu tentunya tidak tepat kalau kita mengatakan itu rukhsah. Jumat itu bukan rukhsah, tapi dia sebagai badal, pengganti. Dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ala jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Nah, ini hadis ini, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, Bapak-bapak, bahwa kalau mau sholat sunnah, eh, kalau kita sebut sebagai ba'diyah, ya, ba'diyah Jumat, maka sholatlah 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Jadi kalau salah seorang kalian sholat Jumat, maka, ya, sholatlah ba'daha, maksudnya sholatlah setelahnya, ya, 4 rakaat sebagai ba'diyahnya. Warah At-Tirmidzi anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kana yusolli qabla al-jum'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Dalam hadis Ibnu Mas'ud juga mengatakan, maaf, bahwa anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Mas'ud, ya, semoga Allah meridhoinya, juga dulu mengamalkan sholat ini. Dia sholat eh, 4 rakaat sebelum Jumat dan juga 4 rakaat setelah Jumat. Wa zahir annahu tauqif. Ini menurut penulis kitab ini nampak untuk kasus yang apa namanya, dalam hadisnya Ibnu Mas'ud ini mauquf hadisnya, ai ilmuhu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya bahwa itu dianggap sebagai hadis, ya, dari perbuatan, pengetahuan dia terhadap perbuatan Nabi, dia katakan sebagai qobliyah 4 rakaat, ataupun kemudian ba'diyah 4 rakaat, itu mauquf, ya, sifatnya, ya, sifatnya itu mauquf. Jadi maksudnya eh, ada yang tidak, eh, yang sebagian para fuqaha yang tidak ingin menyandarkan kepada Nabi karena dianggap hadisnya mauquf. Nah,
walaupun ada yang mensahihkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat tadi berarti subuh 2, qobliyah subuh 2, ya, qobliyah zuhur atau Jumat 4, kemudian setelahnya 2 atau kemudian kita jadikan 4, ya, karena ada hadisnya 4 berarti sudah 10 ya, kurang lebih 10. Lalu wa arba'an, ya, qoblal asri, ya. Jadi 4 rakaat sebelum asar. Nah, dalam hadis ini kita akan dapatkan tuh yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini hadisnya hasan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an wa yusalliha rak'atain lima rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Nah, dalam hadis ini hadis hasan, bisa diamalkan, ya, bahwa eh yang termasuk 17 rakaat yang disebutkan tadi ada 4 rakaat, ya. 4 rakaat adalah qabla asar, sebelum asar, ya, berdasarkan hadis Imam Tirmidzi dan hadis yang lain dari Ibnu Umar, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat qobliya asar. Tidak ada qobliya asar, tapi qobla asar, tapi tulisannya ini qobla asar, ya, sebelum sholat asar itu 4 rakaat, dan dia sholatnya dua-dua, karena, ya, sholatu tatawu masna masna, sholat sunnah adalah dua-dua cara mengerjakannya. Lalu kemudian berarti kalau 10 tambah 4 ini berarti sudah 14, ya. Warak'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat ba'dal maghrib, ya. 2 rakaat adalah ba'diyah maghrib, ya. Jadi 2 rakaat ba'dal maghrib kita bisa lihat dalam hadis Bukhari dan Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala hafiztu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Tadi ini hadis yang sudah saya sampaikan. Ibnu Umar mengatakan saya menjaga dari Nabi, ya, artinya mengerjakannya 10 rakaat, ya, rakaatain qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal maghrib, ya, fi baitihi, di rumahnya, wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, ya. Jadi Nabi itu melaksanakannya begitu, ya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa rakaataini qabla sholati subhi, ya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Kanat sa'atan la yadkhula 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha. Nah, itu adalah waktu-waktu yang memang tidak boleh menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Nah, wa hadhihi rakaat al-ashar al-mazkura fi hadzal hadis, ya, akidun min ghairiha, akad min ghairiha wa dalla ala sunniyati ghairiha ma dzakara min al-adillah. Nah, Syekh Hadib Al-Bugha, ya, pensyarah kitab ini mengatakan bahwa hadisnya Ibnu Umar, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini dianggap sebagai hadis yang paling kuat katanya, ya, yang daripada yang lainnya menjelaskan tentang sunnah rawatib, ya, sehingga ada orang yang melaksanakannya 10 rakaat tuh sehari sehari semalam, ya, setelah ataupun sebelum ataupun setelah sholat-sholat fardu tadi, ya. Tetapi, ya, kalau kita kemudian mau apa mau mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, ya, barang siapa yang sholat 12 rakaat, ya, akan dibangunkan rumah di surga itu, ya, maka kita bisa menggunakan hadis yang juga sahih dari hadis yang lain, ya, yaitu dengan menambahkan 4 rakaat sebelum zuhur, dan itulah yang masyhur. Nah, wa yustahabu an yusolli rakataini khafifatain qabla salatil maghrib, ya, disukai melaksanakan sholat 2 rakaat
ya, yang ringan sebelum sholat maghrib. Nah, dalam hadis Bukhari, ya, jadi ada tuh sholat yang sebelum maghrib kita lakukan. Yang orang kadang kan mengatakan nggak ada sholat qobliyah maghrib, nggak ada qobliyah isya, ya. Padahal kalau ada orang sholat di situ sangat mungkin, walaupun itu bukan namanya qobliyah ba'diyah. An Anas radhiyallahu anhu qala kunna bil Madinah fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib ibtadaru as-sawari wa yarka'una rak'ataini hatta innal ghariba la yadkhulul masjid fa yahsibu anna salata qad suliyat min kasrati man yusallihima. Jadi Anas bin Malik ini menceritakan keadaan mereka dahulu waktu di Madinah ketika muazin sholat untuk sholat maghrib, semua orang-orang berburu berebut di tiang-tiang masjid untuk melaksanakan apa? Fayarkauna rakaatain rakaatain. Mereka mengerjakan sholat rakaatain dua rakaat hingga kemudian ketika ada orang yang baru masuk ke masjid mengira, oh kayaknya sholat maghrib sudah dilakukan karena saking banyaknya orang melaksanakan. Ya mereka sangat eh apa namanya? Ya mereka benar-benar sangat ini berlomba untuk melakukan kebaikan sholat sunnah seperti itu. Lalu ya yang berikutnya adalah 3 rakaat ya ba'dal isya yutiru biwahidatin minhunna, ya. Jadi 3 rakaat ba'dal isya itu tetap mengerjakannya, ada khilaf, ada yang mengerjakannya sekali 3, ya, dan mengerjakannya 2 kemudian plus 1. Yang benar adalah 2 plus 1 karena yang satunya adalah witir, yang duanya itu adalah ba'diyah isya. Ya, kira-kira seperti itu sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, yang sebelumnya yang 2 rakaat katanya ba'dal isya, dan yang satu juga tentang witir, dan juga rawahu Muslim anhu aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru rakaatun min akhiril lail, dikatakan salat witir adalah 1 rakaat di akhir malam, ya. Ya wahada akal witir, dan memang kita ketahui witir yang paling sedikit adalah 1, ya, dan yang pertengahannya 3, dan paling banyak adalah 11 rakaat, ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita hitung itu ada 7, ya, kurang lebih ada maaf 17, ya, maksudnya. Jadi 3 2, ya, jadi 2 rakaat badal maghrib sudah 5, 5 9 4 sebelum sebelum asar 9, kemudian 11, 15, ya, 11 itu tambah ba'da zuhur 2, ya, sama 4 sebelumnya 15, kemudian 2 rakaat, ya, sebelum fajar berarti 17. Nah, dari kesemua itu Bapak Ibu sekalian, ya, dari kesemua itu yang disebut sebagai rawatib, ya, yang disebut dengan rawatib yang mungkin sebagian fuqaha menulisnya sebagai rawatib yang qobliyah ba'diyah, ya, ada yang mengatakan 10, ya, ada yang mengatakan 12, intinya ya nggak ada persoalan, itu hanya khilafun lafzi, ya. Cuma kalau ingin mendapatkan keutamaan yang sekali lagi dibangunkan surga, ya, dibangunkan rumah di dalam surga, itu kalau bisa menjaga 12 rakaat, ya. 12 rakaat yang sudah saya jelaskan, yaitu qobliyah subuh 2, eh, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2, ya, kemudian ba'diyah maghrib 2, ya, kemudian ba'diyah isya 2, semuanya 12, ya, kira-kira seperti itu, ya. Nanti insya Allah kalau ketemu hadisnya nanti saya akan bacakan, ya, tapi ya kira-kira seperti itulah. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian terkait tentang
eh, sholat sunnah yang 17 rakaat ini, atau sunnah 17 rakaat ini maksudnya adalah sunnah muakkadah ya, Bapak Ibu sekalian. Sunnah muakkadah. Maaf, sunat tabi'ah maksudnya. Tabi'ah lil faraid. Yang tadi itu sunnah muakkadah itu yang 5, yang ini tabi'ah lil faraid ya. Bukan berarti juga ini tidak penting ya. Ini penting. Ya, ini cuma istilah aja, istilah para fuqaha ada yang menyebutkan ini sunnah muakkadah, ini sunnah tabi'ah ya. Nah, tabi'ah itu berarti yaitu ratibah atau rawatib. Ratibah itu kan karena dia berurut. Jadi saya ingin sampaikan kalau melakukan rotibah, sholat rawatib, maka habis wajib langsung diurut melakukannya. Misalnya qobliyah langsung menunggu untuk wajib, atau ba'diyah berarti dilaksanakan ba'diyah itu setelah melakukan yang wajib. Jangan ditunggu dulu ada jeda dalam waktu yang panjang hingga teralihkan dengan aktivitas lain baru kita mau sholat rawatib. Itu bukan rawatibah lagi. Yang disebut dia rawatib karena dia berurut. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan silakan. Saya ini kembalikan ke Riki, Fadol. Baik semuanya. Eh, Silahkan jika ada pertanyaan. Oh, ini Stat ada di kolom chat Stat. Komentar. Baik, sebentar. Mungkin Bapak Ibu semuanya jika yang ditanya boleh di kolom chat atau boleh Boleh on mic. tanya sholat tapi bukan yang sunnah. Ya, silakan Bu Aisyah kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya. Kalau kakek saya kan sudah demensia, lalu terkadang beliau ingin sholat, walau kadang belum waktunya sholat. Apakah kewajiban sholatnya sudah gugur karena demensia, atau tetap wajib sholat saat beliau ingat saja? Oh, sebenarnya ini menarik ya, kasus demensia itu penyakit seperti apa ya? Lupa ya, lupa. eh, Penyakit lupa ingat atau gimana ya sebenarnya kasusnya itu? Mungkin boleh diperjelas kalau ada yang lebih paham mungkin. Oh, lupa semua, lupa semua, demensia. Kalau mungkin ada yang paham tentang fakta demensia, boleh diberikan apa sharing lah dengan kami di sini supaya saya tahu fakta demensia itu seperti apa. Ya, jadi betul bahwa al-insanu makanul khata wan nisyan. Ya, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Dan eh, orang lupa itu sebagai udzur syar'i, ma'zur, ya. Dia adalah ma'zur kalau orang lupa. Dalam hal sholat ada satu hadis Nabi SAW mengatakan ya, yang bunyinya adalah manfaatan sholatin fal yusolliha idza dzakaraha. Jadi barang siapa yang terlewat dari sholat. Terlewat itu bisa ditafsirkan dengan hadis yang lain, artinya karena tertidur, ya. Terlewat itu juga bisa ditafsirkan dengan karena lupa, mungkin saja dia terlewat karena lupa, terlewat karena tidur, ya. Maka dalam konteks yang seperti itu, ya, maka dia sholat saat dia ingat. Jadi, oh pikun ya. Kalau pikun, ya setahu saya pikun itu harus diingatkan, ya. Kalau dia memang benar-benar pikun, yang nggak ada masalah bagi dia, dia tidak dosa. Kalau kalau kelewat, tapi pas dia ingat, dia harus sholat. Ya, makanya orang seperti ini harusnya ditemanin ya, ditemanin. Apalagi kalau di sini disebutkan sudah tua, ya kakek. Ya, kalau memang benar-benar dia sudah sangat pelupa, ya, benar-benar lupa, ya,
itu bisa dalam kategori ghairu akil, ya sangat mungkin, nggak ada masalah, maka dia sholat di waktu yang dia ingat dan tidak perlu dia mengkodok. Tidak perlu mengkodok, dia cukup sholat di waktu yang dia ingat. Misalnya dia sholat apa. Contoh, tadi disebutkan di situ dia sholat apa tadi? Ingin sholat walau kadang belum waktunya sholat misalnya. Berarti kalau belum waktu sholat, misalnya contoh, dia belum waktu sholat asar, dia mau sholat asar. Berarti sebelumnya dia lupa atau terlewat zuhurnya, maka seharusnya kalau dia sholatnya zuhur. Jangan sholatnya asar. Kecuali kalau misalnya dia sholat zuhur sebelumnya, ya, maka ya disampaikan saat dia bilang saya ingat mau sholat, ya sholatnya diarahkan untuk sholat asar. Kalau misalnya dia sudah sholat zuhur, ya kira-kira seperti itulah. Ya, dalam konteks ada yang mengingatkan, kalau dia tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang tahu, ya insya Allah ma'zur, ada uzur bagi dia, ya insya Allah bainahu wa bainallah, ya di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala yang akan apa namanya yang paling paham tentang seperti apa yang akan dibuat beliau, ya kira-kira hisapnya seperti apa, ya insya Allah ma'zur, ya. Oh, sering double sholatnya, nggak apa-apa kalau seperti itu, nggak ada masalah, ya pasti ingat. Baik, itu menarik, ya. Nanti saya akan coba perdalam ya kasus demensia itu seperti apa faktanya, karena apakah beragam pada masing orang, apa dia faktanya sama, ya. Kalau lu pikun itu apakah memang pikun misalnya sepanjang waktu atau pikun eh, setiap 5 waktu juga ada waktu yang dia misalnya sadar apa ingat gitu, ya. Tapi yang pasti pikun itu hanya uzur aja, uzur ya. Uzur, dia uzur kalau misalnya meninggalkan sholat, dia tidak kena dosa, ya. Ini beda dengan orang gila yang memang kalau orang gila itu uzur tidak wajib melaksanakan sholat. Tapi kalau pikun, dia kewajibannya tetap wajib, hanya kalau terlewat, dia dianggap sebagai uzur syar'i. Makanya kapan dia ingat, dia sholat. Kayak gitu. Misalnya dia ingat, saat dia ingat, dia lupa. Kalau misalnya dia ini pasti ingat dalam satu hari. Berarti saat dia ingat itu, sholat yang dia tinggalkan, kalau tahu, ya kalau dia ingat, dia kodok. Kira-kira gitu. Ya, itu yang harus dibedakan ya. Pikun, uzur, kalau terlewat sholat dia tidak dosa. Sehingga dia sholat, kapan dia ingat, dia kodok. Hadisnya begitu. Tapi kalau majnun, dia tidak wajib sholat. Karena gilanya layak akil itu menyebabkan dia uzur boleh meninggalkan sholat. Cuma kan kadang orang ada gilanya eh, nggak apa namanya, nggak sepanjang hari gitu ya. Kadang gila, kadang sadar, ada yang kayak gitu gitu kan. Ya, kata para ulama ya kapan dia sadar dia sholat gitu. Yang sudah lewat nggak usah dikodok. Cuma repot memang karena kalau orang gila harus mandi wajib dulu. Ya, mandi wajib lagi baru sholat kan begitu. Ya kalau pikun ya tidak gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika saya ingin sholat qobliyah subuh tapi waktu sholat subuhnya sudah hampir habis tapi cukup waktunya untuk sholat subuh. Hampir habis ya. Baik, kalau waktunya hampir habis, ya Bapak Ibu sekalian, maka yang paling utama adalah sholat subuh, ya. Karena sholat subuh, apa sholat fardu di waktunya, ya. Jadi apa tuh namanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam ayat ya kalau nggak salah. Jadi intinya sholat itu ya di waktunya, ya, melaksanakan sholat itu di waktunya sehingga
Sholat yang 5 waktu itu benar-benar kita usahakan agar kita kerjakan itu sebagai adaan. Kita mengerjakan di waktunya, bukan sebagai kodoan. Kodok itu apabila kita terlewat, berarti kita kodok, kita ganti. Ya, kalau kita sengaja melewatkan waktu sholat itu tanpa ada uzur yang syar'i, kita berdosa, walaupun kita mengkodok. Tapi kalau misalnya karena lupa atau karena urusan tertentu yang tidak memungkinkan, bukan urusan ya, maksudnya satu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan kita sholat, kita harus mengkodok misalnya, ya, maka kita mengkodok eh, sholat kita, ya, insya Allah kalau udurnya syar'i tidak berdosa. Maka agar tidak berdosa tadi, ya, sebaiknya eh, kita langsung melakukan yang adaan tadi. Jadi kalau misalnya kita berhitung nih, kalau kita sholat qobliyah subuh, lantas terlewat tuh yang namanya subuhnya yang harusnya kita kerjakan adaan tadi, ya, menjadi kodoan, ya kan kita berdosa dalam konteks seperti itu. Maka ya kita mengerjakan yang adaan, ya subuhnya. Untuk qobliyahnya apa? Qobliyahnya itu kalau kita benar-benar menjaga qobliyah subuh, nanti kita kerjakan sebagai kodoan, nggak apa-apa setelah sholat subuh. Ya kita kerjakan tapi sifatnya kodok ya. Nggak apa-apa kita kerjakan setelah sholat subuh, tapi niatnya adalah kodokan. Itu boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Ada lagi enggak? Ya, Itu Afwan. apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih tersisa beberapa menit lagi, insya Allah. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu sekalian. Qala al-mu'allifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bentar saya ini dulu kitabnya. Wasalasu nawafila muakkadatun. Nah, berikut ini adalah tiga sholat nawafil. Nawafil ini istilah yang hanya pada ibadah ya, ibadah. Kalau muamalah bukan nafilah, mandub namanya. Jadi wasalasu nawafil muakkadatun. Ada tiga sholat nawafil sunnah yang itu muakkadat. Dianggap benar-benar cukup ditekankan untuk dikerjakan. Ya, yang memang eh, ditekankan dikerjakan secara berjamaah, yaitu ai ba'dan nawafil allati tutlabu fiha al-jama'ah wan nawafil ar-rawatib at-tabi'ah lil fara'id li fadilatil jama'ati fil ula wa irtibati tsaniyati bil faridah wan nawafil jam'un nafilah wa hiya bima'na al-masnun wal mustahab. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada tiga sholat nafilah, sholat sunnah, ya, yang disukai dikerjakan. Ini bahkan ditekankan untuk dikerjakan. Yang pertama itu adalah sholatul lail, sholat malam. Bahkan ya, sholat malam, sholat tahajud. Kalau sholat malam itu kan disunahkan tidur. Maka kalau kita tidur, kemudian bangun 2/3 malam, kita sholat sekitar jam 2 lah, maka itu namanya tahajud. Tapi kalau misalnya kita sholat pada isya, kita sambung, ya, kita tidak tidur, sholat malam sepanjang malam 8 rakaat misalnya, ya, kemudian kita witir, ya, maka itu namanya qiyamul aja, ya, qiyamul. Nah, atau sholatul lail, ya. Maka sholatul lail di sini itu maknanya, ya, ada dua. Tapi istilah sholat lail itu sebenarnya adalah tahajud maksudnya. Tetapi dia ada prakteknya ada dua. Ada yang orang laksanakan ya setelah tidur, ada yang orang laksanakan nyambung ba'da isya,
tanpa tidur, tapi dilakukan. Tetapi itu jarang orang melakukan hal itu. Tentu keutamaannya adalah lebih besar tahajud. Nah, sholatul lail ini dalam hadis Muslim dan yang selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ditanya tentang ayus sholati afdal ba'dal faridah atau ba'dal maktubah. Sholat apa yang utama setelah sholat fardu? Memang sholat wajib, sholat fardu 5 waktu itu nggak ada tandingannya ya Bapak Ibu. Nggak ada tandingan. Ya, makanya mereka sholat-sholat tersebut diwajibkan. Nggak mungkin ada sunnah melebihi wajib itu nggak mungkin. Ibadah sunnah melebihi oh, ibadah wajib itu nggak mungkin. Jadi memang ibadah wajib itu Bapak Ibu sekalian mohon dijaga karena memang keutamaannya luar biasa. Nah, berbicara tentang sholat sunnah terbaik setelah sholat fardu, nah itu adalah sholat lail. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ayus sholati afdalu ba'dal maktubah, qala as-sholatu fi jawfil lail, yaitu sholat yang dilaksanakan di malam hari. Ya, jauf, jauf itu sebenarnya adalah rongga, tapi rongga mulut ya namanya jauf. Ya, tapi maksudnya itu adalah di tengah malam, ya, di waktu 2/3 malam itu eh, sholat lain. Kemudian ya, nah di sini ada penjelasan waktu sama qiyamul lail ya, wat tahajjud in fa'alat ba'da naum. Ya, jadi itu dapat disebut sebagai qiyamul lail ya. Kadang sholat lail itu disebut dengan qiyamul lail. Misalnya nanti ada sholat tarawih, itu namanya qiyamul lail yang menghidupkan malam hari. Tetapi untuk disebut sebagai tahajud itu syaratnya dia tidur dulu. Makanya wat tahajud in fa'alat ba'da naum. Kalau dia melakukannya setelah tidur, dia tidur dulu nih ba'da isya, dia bangun tengah malam, baru disebut sebagai tahajud. Dan yang paling utama itu yang ini, supaya sholatnya jauh fulail di malam hari itu, di tengah malam hari ya, 2/3 malam lah, dini hari itu jauh fulail. Nah, untuk dapat pahala terbaiknya itu ya dia tidur dulu sebagaimana Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Jadi di antara dari sebagian malam itu, nah berarti kan ada sebagiannya dia pakai untuk tidur khususnya pada Isya dan sebagiannya lain itu 2/3 malam berikutnya hingga subuh dia fatahajjad bihi nafilah. Dia tahajud sebagai nafilah sunnah ya. Lalu kemudian ya sebagiannya itu dipakai baca Al-Qur'an. Itu lebih utama ya. Sebagaimana di surat eh, apa itu namanya? Di surat eh, Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila ya auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi wahai orang yang berselimut, maksudnya ya Nabi, wahai Muhammad ya gitu kan. Allah menyebut memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, disuruh kumil laila ya ayyuhal muzammil ya kumil laila illa qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi ini ya muzammil ya, dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh itu untuk bangun malam hari ya, eh, dirikanlah malam itu. Kumil lail itu maksudnya tegakkan malam itu, hidupkan malam itu ya dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Jadi itu luar biasa itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah sholat duha ya. Sholat duha. Tunggu. Dalam dua maaf. Ya, sholat duha ya. Di atas itu sholat duha ya. Yang berikutnya termasuk sunnah nafil yang utama muakkadah itu setelah sholat lain adalah sholat duha. Dalam hadis Bukhari kita bisa lihat ya dan juga hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bisalas. Ya, Nabi apa? Ya,
apa? Abu Hurairah berkata, ya, Abu Hurairah ini menyebut Nabi Muhammad itu sebagai kasihku. Ya, padahal kata Khalil itu, ya, andai boleh manusia itu mengambil Khalil, ya, kepada sesama manusia, kata Nabi, maka Abu Bakar itu adalah orang yang paling layak untuk menjadi Khalil, gitu kan? Tetapi kan nggak boleh, ya, Khalil. Tapi ini istilah aja ya, bukan secara substansial sebagaimana Khalilullah, ya, kekasih Allah Ibrahim dan Muhammad. Jadi ada dua kekasih Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah Ibrahim dan juga, ya, Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini secara istilah mubalaghah aja, ya, karena saking cintanya, sayangnya Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad hingga dia menyebutnya sebagai Khalili, kekasihku. Ya, jadi Khalili itu sudah paling tinggi eh, martabatnya atau level kecintaan paling tinggi itu Khalil. Jadi ausani Khalili bisalas, ya. Jadi kekasihku mewasiatkan kepadaku, maksudnya Nabi Muhammad mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Ya, misalnya setiap ayam, ya, min kulli syahr. Ya, puasa 3 hari di setiap bulan. Ini puasa apa? Ini namanya Ayyamul Bid, Bapak Ibu sekalian. 13, 14, 15. Ya, menggunakan kalender Hijriah. Ya, menggunakan kalender Hijriah. Ya, Ayyamul Bid. 13, tanggal 13, 14, 15. Ya, setiap bulan. Kemudian warak atai ad-duha, 2 rakaat salat duha. Wa antu qabla an anam, dan juga aku witir sebelum aku tidur. Ya, artinya maksudnya adalah usolli al-witra wa aqalluha, ya, rakaatan, dan salat witir, dan, ya, maksudnya itu salat witir, dan paling sedikit salat witir itu, ya, wa aqalluha rakaatan lima dzukira fil hadits wa aktsaruha samanu rakaat, ya. Jadi di sini paling maaf, ini surat apa ini? Lima orang Bukhari di hadis Ibnu Hadir dengan annahu lamma kana mulfat atau Nabi SAW wa huwa bi a'la Makkah faqala tunggu. Oh, ini wa aqallu rakaatan ini maksudnya adalah eh, rakaat salat duha. Paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak adalah 8 rakaat. Ini berdasarkan hadis, ya, hadis Ummu Hani, ya. Ummu Hani ini sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan ketika itu, ya, ketika itu eh sepupunya Ummu Hani, ya. Ummu Hani ini, ya, sepupunya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, dan apa ya? Dan tunggu. Ya, ada hadisnya tentang sholat duha itu sama. Ali pernah datang ke sepupunya itu Ummu Hani, dan juga ini Rasul kalau nggak salah, ya, ya, istri Rasul juga datang kepada Ummu Hani, ya, kalau nggak salah itu Hani, ya. Saya khawatir salah. Eh, ya, tapi intinya dalam hadis itu Nabi SAW itu sholat, ya, 8 rakaat lah, ya, itu sholat duha. Itu disebut dalam hadis itu sub'at duha, dan ini juga disebut dalam kitab Bulughul Maram, ya, dan seterusnya. Semua hadis itu kalau tentang sholat duha itu mengacunya kepada hadisnya Ummu Hani. Ya, intinya minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Kemudian eh, siapa? Abu Hurairah berkata yang terakhir adalah wasol maaf. Ya, sholat duha tadi, ya, sudah, ya. Nah, yang ketiga, yang sholat muakkadat, nawafil muakkadat, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih, Bapak Ibu sekalian, ini termasuk, ya, sholat yang juga dianjurkan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, makanya disebut sebagai sholat apa? eh, Muakkidat, ya, sholat muakkidat, karena benar-benar dijalankan, dilaksanakan, dan para sahabat, ya, menjalankan, ya,
Nah, sholat tarawih juga disebut kalau secara bahasa artinya sholat karena tarwih. Tarwih itu istirahat ya karena pelaksanaan ibadah sholat tarawih di zaman Nabi SAW itu sepanjang malam hingga sampai sahur ya jelang subuh. Jadi mereka melaksanakannya 2 rakaat dengan surat yang panjang, kemudian istirahat. Ada yang pergi ke rumahnya dulu, makan dulu, minum dulu, ada yang santai-santai, ya sekedar merenggangkan kaki dengan jalan, ya dan seterusnya. Makanya disebut sebagai tarawih. Dan itu sepanjang malam sholatnya. Nah, itu disebut sebagai qiyam Ramadan. Wahya isyruna rakaat. Ya, di sini di mazhab Syafi'i memang sudah populer 20 rakaat ya di setiap malam ya dari malam-malam Ramadan dan dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat satu salam ya. Kapan waktunya? Waktunya adalah antara sholat isya dan juga sholat subuh ya. Dan juga eh, tentunya sebelum subuh itu ada sholat witir dulu. Nah, itulah sholat-sholat yang sangat utama ya, yang eh, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Juga kita bisa lihat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya shalla fil masjid dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun summa shalla min al-qabilati fa kathura nas summa istama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. Jadi dalam hadis Aisyah ini menceritakan bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat ya dengan para sahabat sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau sholat tarawih dan itu sekitar 3 atau 4 malam ya setelah itu tidak keluar bersama masyarakat ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khawatir sholat tarawih itu menjadi wajib bagi mereka itu yang kira-kira ya di eh, apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya sebenarnya tidak terlarang sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah ya sehingga di zaman Umar bin Khattab dia mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah karena dia melihat orang melaksanakannya per kelompok berjamaah juga tapi per kelompok ada yang sendiri-sendiri ya dan tidak karuan karena ini bersuara sana bersuara jadi kan eh, tidak apa nampak tidak ada persatuan ya sehingga kemudian dikumpulkan semuanya dengan imam yang satu bacaan yang satu artinya dikerjakan secara berjamaah dan ternyata juga jumlahnya adalah 20 rakaat ya plus 3 witir. Ya kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah jam 9 kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, juga kalau saya Bapak Ibu semuanya silahkan kita mungkin ada satu pertanyaan lagi silahkan boleh ditanyakan Bapak Ibu semuanya sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini insya Allah. Apakah ada Bapak Ibu semuanya? Sebenarnya tidak ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kajian malam hari ini kita sudah berada pada ujung kajian hari ini. Baik, semoga usaha-usaha kita hari ini, ikhtiar kita malam hari ini mengikuti kajian ini, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam Amin amin. kita, dalam kehidupan kita semuanya. Baik, untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini, mari kita istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa Ya, bihamdika. Ustadz. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu kembali di pekan berikutnya. Pamit dulu.